Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah untuk pertemuan keempat kalau tidak salah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan sebuah bisnis model untuk membangun startup di bidang teknologi. Jadi, secara materi kita akan diskusikan tentang bagaimana membangun pondasi yang kokoh untuk menggapai kesuksesan, terutama berkaitan dengan bisnis dengan pendekatan atau bisnis di bidang teknologi, ya, membangun startupnya. Berbicara tentang perencanaan bisnis model, tentunya ini dikaitkan dengan pemahaman, berbagai pemahaman. Pemahaman bagaimana konsep yang bisa dibangun yang merupakan alat fundamental dalam merancang bisnis. Kita akan membahas terkait BMC dan PVC, ya. Lalu yang kedua, bagaimana praktek mengisi BMC itu sendiri, ya, bisnis model itu sendiri, ya. Lalu yang ketiga, pola bisnis teknologi, di mana di dalamnya kita akan kenali beberapa model yang tentunya sudah terbukti sukses di dunia. Ya. Lalu juga bagaimana memahami keunikan posisi bisnis yang dikaitkan dengan pemahaman cara membedakan diri di pasar yang padat kompetitifnya, dengan istilah unique value proposition. Dan yang terakhir kita lihat studi kasus. Ya. Kita akan bongkar rahasia bagaimana bisnis model Gojek, Tokopedia, dan Spotify dalam pembelajaran kali ini. Bicara tentang konsep bisnis model Canvas, nah ini menjadi menarik karena model ini dibangun untuk memastikan bagaimana kita mendapatkan gambaran yang detail dalam menciptakan, memberikan, dan mendapatkan nilai dari bisnis itu sendiri. Sehingga peta untuk melihat bisnis ini menjadi lebih menyeluruh, holistik, dan menghubungkan semua aktivitas. Ini merupakan alat perencanaan bisnis yang visual dan efektif. Di sisi lain, bagaimana mendapatkan nilainya dari proposisi kanvas ini, kita akan lihat alat pelengkap BMC ini berupa Value Proposition Canvas atau PVC, membuat kita bisa lebih fokus memahami hubungan antara produk jasa dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Fungsi PVC ini memastikan produk yang kita buat benar-benar memecahkan masalah dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita akan bahas tentang bisnis model Canvas ini sendiri. Bisnis model Canvas ini terdiri dari beberapa faktor pendukung, di antaranya key partners, key activities, value proposition, customer relationship, lalu juga customer segment, memahami juga channel, review streams, cost structure, dan terakhir revenue stream itu sendiri. Ya. Bisnis model Canvas ini merupakan alat manajemen strategis kekinian yang memungkinkan kita mampu mendeskripsikan, merancang, dan menantang, serta menemukan berbagai inovasi model bisnis. Semua ini terdiri atau dibangun oleh 9 blok bangunan dasar yang menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan bisa menghasilkan uang. Selanjutnya, bagaimana praktek mengisi bisnis model Canvas ini. Nah, kita akan lihat langkah demi langkah untuk
membangun startup teknologi. Yang pertama, memahami segmen pelanggan atau customer segment. Siapa target pasar kita? Ini adalah individu atau organisasi yang ingin dilayani oleh perusahaan. Model bisnis dapat menentukan satu atau beberapa segmen pelanggan, yang besar atau yang kecil. Yang kedua, proposisi nilai atau value proposition. Nah, ini merupakan bundel produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Proposisi nilai ini tentunya dapat mencakup hal-hal baru seperti performance ya atau kinerja, kustomisasi ya, kesesuaian dengan kebutuhan atau keinginan atau permintaan, lalu desain, merek atau status, harga, pengurangan biaya, dan juga pengurangan resiko serta kualitas aksesabilitas dan kenyamanan. Ada beberapa contoh tadi segmen pelanggan, contohnya pelanggan pelajar, pekerja kantoran, pelanggan keluarga muda atau bisnis kecil. Sementara contoh proposisi nilai, misalkan aplikasi yang memudahkan, yang membuat layanan cepat, yang membuat produk berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Itu proposisi nilai. Yang ketiga dari 9 yaitu adalah channel atau saluran. Nah, ini merupakan ini merupakan pemahaman bagaimana perusahaan kita berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan memberikan proposisi nilai. Ya, contohnya situs e-commerce, media sosial, toko retail, dan tim penjualan lainnya. Lalu yang keempat, hubungan pelanggan atau customer relationship yang menggambarkan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen tertentu. Ini merupakan seperti sebuah bantuan pribadi atau swalayan atau bisa juga sebagai komunitas dibangun atas otomatisasi. Contoh misalkan dukungan pelanggan, layanan pelanggan ya kalau atas pain atau komplainnya itu 24 jam dalam 7 hari. Membangun juga program loyalitas atau komunitas atau forum online. Selanjutnya yang kelima harus pendapatan, revenue stream. Ya, merupakan pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan pada setiap segmen. Contohnya penjualan produk, biaya langganan bulanan, atau komisi-komisi dari transaksi. Yang keenam, sumber daya utama atau key resources. Merupakan aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan memberikan posisi nilai perusahaan kita, proposisi nilai perusahaan kita, guna mencapai pasar, mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggan, dan menghasilkan pendapatan yang selalu meningkat. Contohnya, perusahaan memiliki karyawan yang terampil persepsinya, memiliki paten yang jelas, memiliki pabrik produksi yang lebih luas dan berkualitas, memiliki modal yang tidak terbatas, misalnya. Lalu juga eh, bisnis model Canvas ini dibangun dengan key activities atau aktivitas utama. Ini merupakan hal-hal yang terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar modal bisnisnya berhasil. Bisa berupa produksinya berkualitas, pemecahan masalahnya, atau platform berjejaringnya. Contohnya pengembangan produk, perusahaan dipersepsikan mampu memasarkan dengan kualitas tinggi dan memiliki manajemen rantai pasokan atau supply chain yang baik. Yang kedelapan, key partners ya, atau mitra utama merupakan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi. Ya. Kemitraan dapat dibentuk dan untuk mengoptimalisasikan model bisnis, mengurangi resiko, memperoleh sumber daya yang optimal. Contohnya seperti pemasok bahan baku, mitra distribusi, dan investor. Dan yang terakhir struktur biaya, menjelaskan semua biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan model bisnis ini. Misalkan biaya produksi, gaji karyawan, ataupun biaya pemasaran, sewa gedung, dan lain-lain. Jadi dipahami bisnis model Canvas ini merupakan alat yang sangat berguna untuk merancang dan menganalisis model bisnis secara menyeluruh atau komprehensif.
Selanjutnya, untuk mendukung bisnis model kanvas ini, nah, disertai oleh value proposition canvas, di mana value proposition canvas ini merupakan alat yang membantu bisnis Anda memastikan bahwa kita menciptakan produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Di dalamnya ada pembahasan tentang value map, pembahasan juga tentang customer profile. Bicara tentang customer profile atau profil pelanggan, kita lihat ada minimal 3 komponen yang harus diperhatikan. Misalkan pekerjaan yang harus dilakukan, customer jobs to be done. Ini merupakan tugas-tugas fungsional, sosial, dan emosional yang ingin diselesaikan oleh pelanggan. Contohnya, fungsional itu ada kegiatan menulis laporan, memasak makanan, atau pergi bekerja. Secara sosial, terlihat kompeten dengan di depan karyawannya atau rekan kerjanya, menjadi orang tua yang baik, dan juga secara emosional, merasa aman, mengurangi kecemasan, dan mendapatkan hiburan. Atau yang keempat, pendukung. Membantu membeli barang, membantu apa namanya instalasi. Selanjutnya yang kedua, kita bisa melihat customer profile dari keluhannya atau rasa sakitnya, ya, yang frustasi, yang mengganggu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Atau ada hasil yang tidak diinginkan, hambatan, resiko, dan semua emosi negatif yang belum terselesaikan yang dialami oleh pelanggan setelah mencoba berbagai langkah. Contohnya, hasil yang tidak diinginkan, kualitas yang buruk, waktu yang lama, atau hambatannya kurangnya waktu, kurangnya uang, atau tidak memiliki keterampilan. Emosi negatif, rasa frustasi, stres, dan kekhawatiran. Ini juga merupakan profil pelanggan. Selanjutnya, apa keuntungan atau gains yang diinginkan oleh pelanggan ketika menggunakan produk kita? Pelanggan juga ingin tahu apa saja manfaat, apa saja emosi positif yang bisa yang bisa kita record sebagai profil customer. Secara fungsional, pelanggan ingin menghemat waktu, menghemat uang, meningkatkan kinerja. Secara sosial, misalkan ingin terlihat baik di mata orang, dapat pujian. Secara emosional, merasa bahagia, lega, ataupun aman. Atau dalam konteks biaya yang lebih rendah, mengurangi berbagai biaya operasional. Nah, bagaimana dengan value map-nya? Ya, kita berfokus pada nilai perusahaan. Dan dari sisi kita, kita tampilkan produk dan layanan, ya. Maka membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaannya, baik berupa misalkan aplikasi, layanan, konsultasi, perangkat lunak, atau lainnya. Yang kedua, apakah perusahaan kita bisa menghilangkan komplain atau rasa sakitnya, sehingga dapat dikurangi atau dihilangkan. Nah, contohnya aplikasi navigasi, yang mengurangi waktu perjalanan, atau layanan dukungan yang dibutuhkan 24 jam per hari, tiap 7 hari, yang artinya selalu buka untuk menghilangkan rasa frustasi pelanggan. Atau desain produk yang mudah digunakan untuk mengalami kesulitan. Yang ketiga, value map kita adalah terkait dengan penciptaan keuntungan. Bagaimana produk dan layanan kita menciptakan keuntungan dan manfaat bagi pelanggan. Misalkan dalam hal future yang menghemat uang, desain yang estetis, integrasi dengan platform lain yang tentunya meningkatkan kenyamanan. Jadi dipahami bahwa tujuan value proposition canvas ini adalah untuk mencapai kesesuaian atau fit dengan customer profile dan value map. Ya. Selanjutnya, yang ketiga pembahasan kali ini dengan bisnis model pattern untuk startup teknologi. Dengan cara mengadopsi model yang sudah terbukti, misalkan software as a services. Ini menyediakan software yang diakses via internet dan bisa berlangganan, baik bulanan maupun tahunan. Nah, ada contohnya Slack, Zoom, ataupun Adobe Creative Cloud. Keuntungannya berupa revenue yang dapat diprediksi dan
dipahami sebagai bisnis yang skalabilitasnya tinggi. Nah, lalu juga contoh di bidang marketplace ya. Marketplace ini menghubungkan antar penjual dan pembeli. Contohnya Tokopedia, Gojek, ataupun Airbnb ya. Keuntungannya dari jaringan yang kuat. Semakin kuat pengguna, semakin berharga platform. Lalu pattern yang lain adalah freemium ya, menawarkan versi dasar yang gratis guna menarik pengguna lalu mengenakan biaya dengan fitur premium. Ya. Misalkan Spotify ya untuk menyediakan lagu-lagu lah yang bisa diakses, lalu Dropbox untuk menyimpan apa namanya data, lalu Canva untuk membuat presentasi dan lain-lain. Keuntungannya mengakuisisi penggunaan yang murah, lalu konversi ke paying customer yang bertahap. Yang keempat, on demand, sesuai dengan permintaan. Layanan yang didapat atau produk yang didapat dengan instan. Lalu juga bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. Seperti Gojek, Grab, atau Netflix. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen modern dengan kecepatan dan tentunya kemudahan. Yang keempat, membangun unique value proposition. Nah, unique value proposition ini ya memiliki manfaat yang khusus yang bisa ditawarkan. Lalu juga bagaimana kita memecahkan masalah pelanggan. Lalu yang terakhir juga bisa dengan alasan spesifik apa yang menyebabkan pelanggan harus memilih kita, bukan yang lain. Nah, jadi dengan mengembangkan UPV ini kita bisa mengetahui apakah kita bisa membuat pelanggan memilih kita dan kita merupakan pilihan yang spesial. Contoh OPP yang kuat, misalkan Slack. Slack mengganti email untuk membantu tim bekerja secara efektif, terhubung secara real time dan menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah. Atau Spotify ya, akses ke jutaan lagu dari ujung jari, dengarkan musik secara gratis, atau upgrade dengan pengalaman yang tentunya bebas iklan dan bisa juga diakses secara offline. Nah, ada studi kasus ya dari pembelajaran kita ini. Ada tiga, kita ambil studi kasusnya tiga ya. Pertama Gojek, kita bongkar bisnis model super aplikasi yang ada di Indonesia. Ini segmennya adalah penumpang, ada juga partnernya berupa driver mitra atau merchant di berbagai produsen makanan atau retail dan pembayaran. Nah, nilai propositionnya adalah bagi penumpang ada kemudahan, kecepatan, murah, banyak pilihan. Bagi driver, ya tentunya dari kemitraan ini menghasilkan pendapatan dan terasa lebih fleksibel. Dari merchant, ya tentunya produknya akan lebih luas jangkauan pelanggannya karena diterkirimkan dengan lebih luas dan mudah diakses. Lalu selanjutnya revenue streams ya. Ini komisi dari ride hailing, komisi dari GoFood, komisi dari GoPay ataupun iklan. Nah, kunci sumbernya adalah adanya aplikasi, adanya jaringan driver, adanya merchant, adanya teknologi dan tentunya nama baik. Sementara bisnis model patternnya bisa disebutkan sebagai multi-site marketplace and on demand, tentunya sesuai dengan kebutuhan dengan multi marketplace yang lebih lebar dan banyak. Lalu studi kasus yang kedua Tokopedia, kita bongkar bagaimana bisnis model marketplace terbesar ini, di mana customer segmennya adalah penjual UMKM dan corporate juga pembeli. Lalu nilai proposisinya mempermudah siapapun yang memulai dan mengembangkan bisnis secara online. Jadi bisa bekerja sama memasarkan dengan Tokopedia. Sementara revenue streamnya ini didapat dari komisi transaksi, dari layanan ikan, lalu jadi biaya layanan atau subscription ya dari Tokopedia Parents.
Selanjutnya, kunci aktivitasnya dengan pengembangan platform, menjaga keamanan dan kepercayaan, dan akuisisi penjual dan pembeli. Sehingga dipahami bisnis model patternnya adalah murni marketplace dengan ekosistem finansial teknologi, bayar langsung via fintech atau seperti GoPay. Yang ketiga, studi kasus tentang Spotify ya, merupakan model platform musik global. Customer segmennya para pendengar, baik yang free maupun yang premium. Ada artis yang membutuhkan, ada label yang memproduksinya. Nilai proposisinya ya bagi user akses kejutaan lagu, personalisasi, kemudahan penggunaan. Bagi artis atau label tentunya platform distribusi secara global lebih terbuka dan merupakan sumber pendapatan dari royalti. Revenue streamnya ya, didapat dari subscription premium, dari iklan, dari royalti, pemegang hak cipta. Nah, pembiayaannya strukturnya dari biaya royalti yang tentunya sangat besar, biaya operasional teknologi, dan marketing. Sehingga dipahami Spotify ini memiliki bisnis bisnis model patternnya berupa premium dan two-sided marketplace, di mana menghubungkan pendengar dan pencipta lagu. Ya. Jadi kesimpulannya, BMC dan PPC adalah alat yang wajib untuk memetakan dan menyelaraskan model bisnis kita. Dengan memilih model bisnis bisnis model pattern ini, yang tentunya yang sesuai dengan nilai inti, kita bisa paham tentang bagaimana pasar target yang kita tetapkan. Sementara itu, UPV, keunikan ini yang kuat menjadi kunci untuk menonjol di tengah persaingan dengan kompetitor yang sudah sangat padat. Dan terakhir, belajarlah dari yang terbaik. Nah, tetapi berinovasilah sesuai konteks dan kebutuhan keunikan bisnis Anda. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Eh, jangan lupa tadi nanti ada tugas ya, Anda kerjakan berupa tulisan di kertas folio dan mulailah merancang membuat bisnis model kanvas Anda yang pertama. Ya, di dalamnya ada uji value proposition ya, langsung dari calon pelanggan. Ada juga iterasi dan pivot model bisnis berdasarkan feedbacknya. Tugas ini dikumpulkan dan ya katakanlah diperiksa di minggu depan ya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.